Oke lor, mungkin gak sih kita bisa lolos untuk ikut ke Piala Dunia tahun 2026? Ya masih mungkin saja lor, tapi memang peluangnya semakin mengecil lor. Yuk kita bahas pelan-pelan ala pengamat hitung-hitungan abal-abal. Oke, pertandingan kemarin kita kalah saat melawan Jepang, sehingga skor kita, ya, poin kita masih tetap 3. Ini poin kita, ya. Ini pertandingan kemarin, sehingga pada pertandingan kemarin ini Jepang sudah memperoleh 13 poin, Saudi Arabia 6 poin, Australia 6 poin, Bahrain 6 poin, Cina 6 poin, ya. Kita 3 poin paling buncit lor. Tapi masih nggak ada peluang? Ya masih, peluangnya masih lor, yaitu pada pertandingan hari ini. Jadi pertandingan hari ini memang sangat menentukan lor, ya. Namanya pertandingan itu ya habis, kemungkinan hanya ada 3, menang, draw atau imbang, dan kalah. Oke, jadi kita nggak usah muluk-muluk dulu lor, kita hitung-hitungan, anggap saja hari ini kalah. Mudah-mudahan sih nggak kalah, harapan kita harus menang ya lor. Kalau menang kita aman nih lor. Makanya banyak pengamat yang mengatakan wajib menang ya. Kalau wajib itu ya harus katanya ya, tapi yang namanya bola itu bulat lor. Anggap saja saya ngitungnya hari misalkan kalah sama Saudi, apakah kita langsung nggak mungkin bisa lolos? Oh ya masih mungkin, yaitu kalau kita kalah hari ini maka kita juga berdoa semoga Bahrain dan Cina juga kalah pada pertandingan hari ini, ya. Yaitu saat Bahrain melawan Australia, harapan kita kalah mereka dan Cina kalah, sehingga poin kita tetap 3, poin Bahrain tetap 6, China tetap 6, ya. Itu harapan kita. Kalau hari ini kita kalah ya semoga saja Bahrain saat melawan Australia hari ini kalah dan Cina melawan Jepang kalah. Dan memang kalau hitung-hitungan ya mereka kalah gitu. Tapi untuk kita melawan Saudi, kalau kita hari ini bisa menang, wow cakep lor, cakep banget. Tapi kita ngitungnya pahit aja lor, ya. Ini prediksi pahit. Kalau kalah berarti poin kita masih tetap 3, ya. Tapi bahayanya kalau kita kalah di hari ini, kok Bahrain menang melawan Australia atau Cina menang melawan Jepang, waduh lor, ambiar lor, ya. Makanya kita bukan hanya berdoa hari ini kita menang, tapi berdoa saja hari ini Bahrain dan Cina kalah saat mereka melawan Australia dan Cina melawan Jepang. Oke, kemudian kita akan bertanding lagi lur pada tanggal 20 bulan 3 tahun depan, tahun 2025. Nih di sini lur pertandingannya, yaitu kita akan berhadapan dengan Australia di kandang Australia, ya. Pada pertemuan ini lur, harapan kita ya di sana kan Bahrain melawan Jepang, harapan kita Bahrain kalah di kandang Jepang pada tanggal 20 bulan 3 2005. Kemudian Cina melawan Saudi Arabia di kandang Saudi Arabia, kita berharap dia juga kalah. Jadi Cina dan Bahrain kita doakan mereka kalah lagi di tanggal 20. Sehingga amit-amitnya ya lur ya, kalau kita kalah melawan Australia di tanggal 20 bulan 3 2025, ya, kita masih tetap punya peluang untuk lolos ke putaran keempat, gitu ya lur. Nah sekarang prediksi kita bagaimana? Mungkin nggak sih Bahrain itu menang lawan Jepang atau Saudi Arabia kalah dengan Cina? Nah itu di tanggal 20 bulan 3. Sehingga ketika kita pahit itu kalah melawan Australia ya di tanggal 20 bulan 3 2025, maka harapan kita juga mereka kalah juga, sehingga poin kita masih tetap 3. Oke, Bahrain
poinnya 6, Cina masih tetap poinnya 6. Karena sekali lagi kita menguber poinnya Saudi Arabia, Australia, dan Jepang agak sulit. Agaknya peringkat pertama nanti adalah Jepang, peringkat kedua kemungkinan Australia, dan peringkat ketiga kemungkinan adalah Saudi Arabia. Itu udah kayaknya sih. Ya. Oke. Kemudian pada tanggal 25 kita main lagi lur di tahun depan. 25 bulan 3 di tahun depan 2025. Kita main lagi. Nah, disinilah kita wajib menang lur melawan Bahrain di kandang kita. Kalau kita menang, poin kita meningkat lur menjadi 6. Ya, poin Bahrain tetap 6, poin kita menjadi 6, menyusul Bahrain poinnya. Dan Cina diharapkan di tanggal itu kan melawan Australia. Diharapkan Cina kalah sehingga dia poinnya masih tetap 6. Tapi kalau Cina menang, wadah, ambiar kita. Gak mungkin bisa ngejar Cina. Ya, makanya kita doa lagi. Di tanggal 25 bulan 3 2005, bukan hanya kita berdoa agar kita menang, tapi kita juga berharap Cina kalah lagi melawan Australia. Gitu lur caranya lur. Jadi bukan hanya menang kalahnya kita, tapi lihat juga lawan-lawan kita juga kita doakan ini kalah nih. Bahrain kalah, Cina kalah dengan musuh-musuh mereka. Gitu caranya lur. Ya. Jadi saya juga nonton ketika Bahrain bertanding, Cina bertanding, saya nonton lur. Biar kita bisa menghitung prediksi kemungkinan kita bisa lolos ke putaran 4 atau tidak. Gitu ya. Karena kita poinnya paling buncit lur. Nah, pada tanggal 5 bulan 6 2025 kan main lagi lur. Kita menghadapi Cina di kandang kita. Nah, di sini kita juga harus wajib menang lur. Wajib menang. Kalau kita menang, poin kita menjadi 9, Cina tetap 6. Kita sudah unggul di sini lur poinnya. Ya, kalau melawan Cina kita menang. Kemudian Bahrain melawan Saudi Arabia, kita doa lagi. Semoga Saudi Arabia menang, Bahrain kalah. Itu lur. Sehingga poin kita di sini, unggul lur 9, mereka 6. Pada pertemuan berikutnya yaitu tanggal 10 bulan 6 tahun 2025 ya. Kita berharap lur saat Bahrain melawan Cina ya. Saat Bahrain melawan Cina, mereka imbang. Oke? Mereka imbang. Nih, kalau mereka imbang, sudah lur, aman, kita lolos lur. Nih, poin kita berarti 9. Gitu lur cara ngitungnya. Mudah-mudahan pada pertandingan terakhir di putaran ketiga ini, Bahrain melawan Cina mereka imbang, dan kita walaupun kalah melawan Jepang di pertemuan terakhir, poin kita masih 9 dan kita di posisi keempat. Gitu lor. Ya. Jadi insya Allah kita masih ada peluang. Jadi kita bukan hanya berdoa semoga pertemuan hari ini kita menang, yaitu saat melawan Saudi Arabia, tapi kita juga berdoa ya agar Bahrain dan Cina juga kalah pada hari ini, yaitu pertandingan pada tanggal 19 bulan 11 2024. Kita tuan rumah lor. Gitu lor. Jadi kemungkinan kita lolos ke putaran keempat masih ada. Sehingga kalau kita melihat atau menghitung poin ini, seharusnya si CTY itu tidak pesimis. Kita masih ada harapan ya. Kalau dia bilang tidak realistis, waduh parah lor. Mending ganti pelatih sekolah Belanda lor. Kan ya repot lor ya. Aduh, pelatih bahasanya apa, pemainnya bahasanya apa. Jadi kalau pelatihnya nyuruh apa, harus pakai tukang terjemah, ya repot ya lor. Tapi lor, kita tetap bangga lor. Kita di AFC ya, peringkat ke-23, kita paling buncit lor, tapi kita sampai sekarang masih bertahan ya. Di putaran ketiga kita masuk. Kemudian di di kelas dunia, yaitu kelas FIFA, kita peringkat 129 lor. Mereka ini lor peringkatnya ngeri-ngeri lor, tapi kita nggak boleh berkecil hati, justru kita bangga.
Kalau kita kalah wajar, kalau kita menang luar biasa. Oke lor, kita berdoa, kita masih punya harapan untuk lolos ke putaran keempat. Tapi kalau kita langsung lolos di putaran ketiga langsung ke Piala Dunia, itu kecil banget lur, jangan terlalu berharap. Berat lur, ya. Paling mentok kita itu, yo ini, nih ketiga, keempat, urutan keempat. Kalau urutan ketiga ya juga masih berat, gitu lur ya. Oke lur, kita tunggu jamnya lur. Nanti malam kita nonton Indonesia vs Saudi Arabia dan Bahrain melawan Australia. Semoga mereka kalah. Cina melawan Jepang, semoga mereka kalah. Sehingga kita nggak terlalu khawatir seandainya kita kalah pada pertandingan malam hari ini.